Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ribalita dengan 3 digit NIM terakhir 051 dari kelas PM23I. Nah, di sini saya akan melanjutkan video elips part 1 kemarin dengan materi sebagai berikut. Oke, pada video part 2 ini kita akan membahas tentang 3 materi utama. Yang pertama, kita akan membahas tentang PGS elips jika diketahui gradiennya. Yang kedua, PGS elips jika diketahui titik singgungnya. Yang ketiga, PGS elips melalui satu titik, ini mohon maaf, ini typo. Satu titik di luar elips. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Apabila ada suatu kurva elips dengan ada garis yang menyinggung elips ini, dan jika garis ini diketahui gradiennya, maka kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya dengan cara. Misalnya, persamaan elips ini berpusat di 0,0. Artinya persamaan elipsnya ini seperti ini ya. S kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan persamaan garis yang berwarna merah ini adalah Y sama dengan MX plus P. Maka persamaan garis singgung dari elips ini dapat kita tentukan. Yang pertama, kita dapat, ini kan Y kan? Y sama dengan MX plus P. Nah, untuk menentukan absis dari suatu titik singgung pada persamaan garis ini, pada garis singgung ini, kita dapat mensubstitusi nilai Y ini ke persamaan elipsnya, supaya kita bisa mendapatkan nilai X dari titik singgungnya. Oke, jadi kan di sini Y sama dengan MX plus P. Nah, persamaan elipsnya seperti ini. Maka tinggal kita substitusi nilai Y-nya ke persamaan elipsnya sehingga menjadi X kuadrat per A kuadrat plus MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, bentuk ini kan masih berbentuk pecahan kan ya. Sekarang kita mau mensederhanakan bentuk ini sehingga kita akan mendapatkan persamaan 1 ini. Dari mana? Ini kita kali silang, terus ini kita kalikan, sehingga yang per ini kalau kita kalikan ke sini, kan menjadi A kuadrat, B kuadrat kan, sehingga menjadi ini. Nah, kita sederhanakan sehingga berbentuk seperti ini, dan kita sederhanakan lagi sehingga berbentuk persamaan 1. Oke. Nah, dari persamaan 1 kita berangkat. Kenapa diskriminannya ini sama dengan 0? Kenapa nggak lebih dari atau kurang dari 0? Nah, jadi persamaan garis singgung ini pastinya akan memotong elips pada satu titik kan. Sehingga di sini persamaannya adalah persamaan kuadrat. Untuk mendapatkan solusi yang kembar, kita harus membuat diskriminannya itu sama dengan 0. Sehingga dengan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC, B kuadrat kurang 4AC. AC ini kita substitusi. Persamaan satu kan udah kita dapat nih. Nah, dari persamaan satu ini kan kita udah bisa menentukan nih yang mana A, B, sama C. Di mana A itu adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, berarti ini kan A-nya. Terus B-nya koefisien dari variabel X. Terus C-nya ini. Oke, sekarang tinggal kita substitusi ke diskriminan 0 sehingga mendapatkan persamaan ini. Oke, diskriminan ini kita sederhanakan sehingga kita akan mendapatkan P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat. Oke, nah karena kita mendapatkan nilai P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat, jadi kita tinggal substitusi ke persamaan garis singgung, di mana Y sama dengan MX plus P. Sehingga tinggal kita masukin nilai P-nya ini ke sini. Nah, jadi kalau misalnya diketahui elipsnya berpusat di 0,0 dan satu garis lurus dengan
gradiennya, kita dapat menentukan persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan MX, di mana M itu adalah gradien dari garis semerah ini atau garis lurus yang menyinggung elips plus minus B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat. Nah, bagaimana jika eh, pusatnya itu di alfa koma beta, bukan di 0,0? Sama saja, kita tinggal menganalogkan cara seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Berarti kan pastinya, nih misalnya ini kan, nih, misal pastinya kan ini kan persamaannya nanti berarti seperti ini kan ya. Seperti ini persamaannya. Tinggal kita substitusikan y-nya ini sama dengan seperti ini. Mx plus P. Kan ini adalah persamaan garisnya kan. Kita mau mencari persamaan garis ini berapa. Oke, sekarang kita substitusikan ke sini. Berarti mx, mx plus P kurang beta, kurang beta kuadrat. Nah, nah, langkahnya sama seperti tadi. Tinggal kita sederhanakan. Ini kali silang, ini dikali, terus ini kita pindah atau kita kalikan ke ruas kanan. Atau kedua ruas dikali A kuadrat, B kuadrat. Sehingga akan berbentuk seperti ini tadi. Nah, nah, kemudian kita akan mencari diskriminannya sama dengan nol. Kan sama-sama titik singgungnya pasti satu kan. Nah, sehingga nanti bakalan ketemu P-nya itu berapa. Dan kita tinggal substitusi ke persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus P. Sehingga menghasilkan persamaan ini. Nah, P-nya ketemu plus minus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi kurang lebih sama ya sama yang ini P-nya. Cuman karena dia berpusat di alfa koma beta, nah makanya ini diganti Y min beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Oke, jadi itu adalah persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, tadi kan ada elips, diketahui suatu garis, tapi yang diketahui itu gradiennya. Kali ini yang diketahui adalah satu titik singgung. Berarti artinya titik singgung ini pasti berada di elips dan juga pasti berada di garis yang warna kuning ini atau garis singgungnya. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung ini, kita bisa memanfaatkan informasi keduanya ini, yaitu titik singgung dan persamaan elips. Nah, jika persamaan elipsnya itu berpusat di 0,0, artinya persamaannya seperti ini ya, x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0. Dan misalkan titik singgungnya itu ada di titik T, x1, y1. Nah, karena titik singgung ini berada pada elips, maka kita bisa mensubstitusi dong ke persamaan elipsnya. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini. Tinggal kita substitusi ini. X1, Y1 berarti X-nya kita ganti dengan X1 dan Y-nya kita ganti dengan Y1. Sehingga menghasilkan persamaan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini kita misalkan persamaan 3. Nah, kemudian ada lagi nih diketahui suatu titik pada elips. Nah, berarti misalkan di sini. Misalkan di sini. Atau di sini boleh? Boleh. Di sini boleh. Sembarang. Pokoknya ini suatu titik pada elips. Sembarang titik. Oke. Misalnya koordinatnya itu adalah titik P dengan koordinat X2, Y2. Nah, karena P ini juga sama dengan T sama-sama berada di elipsnya, maka kita juga dapat substitusi dong ke persamaan ini, sehingga akan menghasilkan persamaan ini, yaitu X2 pangkat 2 X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, sehingga kita sederhanakan menjadi berbentuk seperti ini, yaitu B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat kali Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini misalkan kita persamaan 2 ya. Oke. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 3 ini, kita dapat mencari suatu titik terang. Kita apa? Kita menyamakan, karena ini kan keduanya sama-sama di elips kan. Maka boleh nggak kita buat seperti ini?
kita sama dengankan keduanya. Boleh. Karena dia kan sama-sama A kuadrat B kuadrat, A kuadrat B kuadrat, maka kita dapat membuat seperti ini kan. Berarti B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, dari sini kita menyederhanakan dengan cara kita menyatukan yang X dengan X dan Y dengan Y. Sehingga kita akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, kenapa ini dipecah? Karena ini kan sama-sama kuadrat kan. Sehingga dapat kita pecah menjadi seperti ini. Oke. Nah, dari persamaan yang ini dapat kita bentuk menjadi persamaan ini. Dengan cara seperti apa? Ini min B kuadrat X1 min X2 kali X1 plus X2. Nah, jadi minnya ini kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga di sini kan menjadi X1 min X2 kan? X1 min X2. Tapi ini per. Oke, yang ini plus, kita pindah ke sebelah kanan. Ini tetap plus, tapi dia akan berubah menjadi per. Karena di sini kali kan. Oke, jadi menghasilkan persamaan 4, yaitu min B kuadrat kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per Y1 min Y2. Nah, jadi eh, ini adalah persamaan 4. Oke, tadi kan diketahui satu titik P juga kan di elips ini tadi. Nah, selain titik T yang diketahui kan ada titik P juga. Nah, berarti misalkan lah di sini adalah titik P-nya. Maka ini bisa nggak kita berbentuk sebuah garis? Bisa. Nah, untuk membentuk persamaan garis ini, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu Y min Y1, di mana Y1-nya itu adalah titik ordinat dari T, sama dengan Y1 plus Y2 per X1 min X2 kali X min X1. Nah, ini persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita ini, kita bisa memperoleh persamaan 6 ini. Di mana ini kan sama dengan ini kan. Ini Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini sama dengan ini. Sehingga tinggal kita substitusi. Jadi Y min Y1 sama dengan min B kali X1 plus X2 per A kuadrat kali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Nah, sehingga ini adalah kita peroleh persamaan 6-nya. Nah, berarti persamaan dari garis PT ini adalah ini kan. Oke. Nah, jika P ini mendekati T sedemikian hingga P itu akan berhimpit dengan T. Berarti kecil kemungkinan jaraknya akan seperti ini. Besar kemungkinan jaraknya akan seperti ini. Kan katanya berhimpit. Sehingga X1, X2 itu sama dengan X1 dan Y2 itu sama dengan Y1. Berarti mungkin saja kan titik P-nya ini berada di sini. Sehingga keduanya ini koordinatnya sama X2, Y2. Oke. Nah, karena ini sama, maka boleh nggak kita buat seperti ini? 2 kali X1, 2 kali Y1. Boleh, karena kan sama saja. Ini akan bernilai sama, ini juga bernilai sama. Berarti persamaannya akan menjadi Y kurang Y1 sama dengan min B kuadrat 2X1 per A kuadrat 2Y1 dikali X min X1. Oke. Nah, sehingga ini kita sederhanakan. Ini kita kalikan. Kan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita sederhanakan sehingga berbentuk seperti ini. Kita satuin XX, YY. Oke. Setelah itu, dari sini, coba kita lihat. Ini X1, Y1, X1 kuadrat, Y1 kuadrat. Berarti ini A kuadrat, B kuadrat kan? Kok bisa sih? A kuadrat, B kuadrat. Sehingga mendapatkan persamaan ini, yaitu X1X per A kuadrat. Karena di sini kan B-nya habis kan?
plus Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat ini per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, ini kita misalkan persamaan 7. Oke. Nah, karena X1 kuadrat per A kuadrat, ini bagian sini, perhatikan, X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Kenapa? Karena ini kan menunjuk ke titik pada parabol, titik pada elips tadi kan, yang ini. Maka otomatis yang persamaan ini juga akan sama dengan 1. Nah, ini. Makanya di sini sama dengan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi pada kasus yang seperti ini, jika diketahui elips dengan pusat 0,0, berarti persamaannya sama dengan ini, dan dengan titik singgungnya yaitu X1, Y1, maka akan berbentuk persamaan garis singgungnya yaitu seperti ini, yaitu X1, X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Di mana X1 dan Y1 itu adalah koordinat dari titik singgungnya sendiri. Oke, bagaimana jika diketahui bahwa elipsnya itu berpusat di alfa koma beta. Nah, sama saja dengan cara yang seperti tadi kita analogin. Nah, karena di sini kan eh, pusatnya alfa koma beta kan, terus diketahui X1 dan Y1. Nah, kita throwback kembali gimana caranya ini tadi. Nah, berarti di sini nanti tidak X1 kuadrat, berarti di sini apa? Berarti X1 min alfa kuadrat Y1 min beta kuadrat per ini sama dengan 1. Gitu juga dengan ini, yaitu X2 min alfa kuadrat ditambah Y2 min beta kuadrat sama dengan ini. Kemudian nanti kita akan membentuk ini dan ini juga. Nah, sampai pada akhirnya nanti kita akan menemukan persamaan yang seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, tinggal kita masukin intinya yang di sini tadi kita awal mula dari sini itu kita ganti dia berpusat di alfa koma beta. Oke, jadi akhirnya nanti dapat seperti ini, yaitu X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta kali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Ini koordinat titik singgungnya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, di mana diketahui persamaan garis singgung elips jika dia melalui satu titik di luar elips itu sendiri. Nah, gambarnya seperti ini. Jika ada elips dan ada satu titik di luar elips, bagaimana kita mengetahui satu titik itu berada di luar elips? Itu kita bisa menggunakan uji titik ya. Kita misalnya substitusi titik ini ke eh, elips misalnya. Nah, apabila dia sama dengan 1, berarti dia akan dia berada pada elips. Apa dia lebih besar dari 1, berarti dia berada di luar elips. Dan apabila dia lebih kecil dari 1, dia akan berada pada elips ini, berada pada di dalam elips gitulah intinya. Oke, sekarang kita mau mencari persamaan garis lurus pada elips ini jika diketahui titiknya itu berada di luar elips. Nah, jika kita perhatikan gambarnya, kalau misalnya ada satu titik di luar elips, maka persamaan garis singgungnya itu kan ada dua kan? Ada dua, bisa di sini dan di sini. Sehingga kedua garis itu akan berpotongan di suatu titik. Nah, jadi itu adalah satu titik yang dinamakan titik di luar elips. Nah, sebenarnya untuk mencari persamaan garis singgung pada kasus yang seperti ini, kita bisa menggunakan cara, yaitu kita cari tahu dulu titik singgungnya elips itu di mana. Nah, kalau misalnya sudah diketahui di soal, ya tinggal mudah, kita tinggal mensubstitusi ke persamaan elipsnya. Nah, bagaimana kalau jika persamaan elipsnya ini belum diketahui titik singgungnya? Nah, itu dapat kita cari dengan menggunakan gradien dari garis singgung elips itu sendiri. Biasanya, kan kalau misalnya elips diketahui, pasti akan diketahui itu pusatnya itu di berapa, misalnya di alfa koma beta atau di 0,0. Paling tidak gitu kan, di alfa koma beta atau di 0,0. Nah, untuk kita mencari suatu gradien dari persamaan garis singgungnya itu, kita bisa menggunakan rumus dari PGS sendiri, yaitu Y, kita buat beta sama dengan, S sama dengan N
X min alpha plus minus P tadi berapa kita dapat? B kuadrat yang di atas plus A kuadrat kali M kuadrat. A kuadrat kali M kuadrat. Nah, dari sini kan kita bisa mendapatkan M-nya kan. Nah, dari M-nya ini kita substitusi lagi ke persamaan ini sehingga kita akan mendapatkan titik singgungnya. Nah, titik singgungnya ini. Apabila kita sudah mendapatkan titik singgungnya, ya tinggal kita substitusi ke persamaan garis lurus saja. Oke, contohnya seperti ini. Pada buku kita itu kan menggunakan titik singgung. Berarti ada satu titik, titik singgung A gitu ya, dengan koordinat A X aksen, Y aksen. Dan ada satu titik di luar elips, yaitu T dengan koordinat XO, YO. Oke, sekarang kalau misalnya A ini terdapat pada elips, maka bisa dong kita buat berbentuk seperti ini, yaitu X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. PGS-nya adalah ini. Sesuai dengan ini tadi. Ini tadi. Karena dia titik singgungnya di sini, maka tinggal kita substitusi. Nah, kalau misalnya A, berarti sama doang. Kita tinggal substitusi A aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, hal ini juga memenuhi ketika X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan dari A ini. Karena A ini juga terdapat pada ini kan. Juga terdapat pada elips. Sehingga kita bisa memperoleh persamaan satu ini. Nah, karena garis singgung juga akan melalui T. Titik A-nya ini salah ya. Di sini misalnya. Titik A-nya di sini. Maaf, saya salah ini. Soalnya kita harus mengambil di satu garis yang sama. Nah, ini kan terdapat pada garis ini kan, garis merah, titik A-nya terdapat pada garis merah. Nah, titik T ini juga terdapat pada garis merah ini. Sehingga kita bisa membuat PGS dari titik ini dengan persamaan ini, yaitu X aksen XO per A kuadrat plus Y1 YO per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini tadi. Oke, sehingga kita memperoleh persamaan dua. Nah, dari kedua persamaan ini, kita akan mendapatkan koordinat dari titik singgungnya, yaitu titik A. Ini koordinatnya berapa? Sehingga kita bisa mensubstitusi ke persamaan garis lurus. Nah, gimana cara kita untuk mendapatkan X aksen dan Y aksen ini? Nah, ini kan sama dengan 1 nih. Ini juga sama dengan 1. Berarti kita dapat menyamakan kedua persamaan ini. Seperti ini tadi loh. Yang mana ya ini nih? Ini kan sama dengan A kuadrat, B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Nah, sehingga ini kan disamakan di sini. Sama seperti ini. Nah, sama seperti yang ini. Maka kita akan memperoleh X aksennya itu berapa, Y aksennya itu berapa. Sehingga tinggal kita substitusi ke persamaan garis singgung ini. Udah deh. Jadi, kesimpulannya apa? Nah, jadi materi kita kali ini kan tadi ada 3 topik nih. Ada persamaan garis singgung elips, jika diketahui gradien, jika diketahui titik singgung, dan jika dia melalui titik di luar garis. Nah, kalau dia misalnya diketahui gradiennya, berarti dia ada kemungkinannya ada dua. Dia bisa berpusat di 0,0 dan di A, B. Dan di A, B. Di alfa, beta, maaf. Di alfa, beta. Nah, kalau misalnya dia berpusat di 0,0, berarti kita tinggal membuat ini. Ini dia. Kita tinggal membuat persamaan garis lurus yang seperti ini. Karena dia 0 kan berarti di sini nggak ada kan eh, titik singgungnya. Titik singgung. Tidak ada pusat yang mewakili Y-nya gitu. Karena di sini kan kan Y min 0 gitu loh. Y min 0 berarti kan sama dengan Y. Berarti ini Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Berarti ini bentuknya biasa ya. Berarti ini Y sama dengan, nggak kelihatan. Ini sama dengan Y sama dengan MX
mx plus minus p, di mana p-nya itu adalah p sama dengan akar b kuadrat min a kuadrat m kuadrat. Benar kan ini? Coba kita cek dulu. Oh, plus kuadrat. Nah, kalau misalnya dia berpusat di alfa koma beta gimana? Berarti y min beta sama dengan mx x min alpha plus minus p. Aduh, plus minus p. Oke, kalau misalnya dia diketahui titik singgungnya. Nah, kalau misalnya dia diketahui titik singgungnya, berarti ini juga ada dua kemungkinan, yaitu pusat di 0,0 dan pusat di alfa koma beta. Alfa koma beta. Nah, kalau misalnya di pusat 0,0 berarti tinggal kita substitusi dong. Aduh, nggak pakai ini. Misalnya X1, Y1. Berarti X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, coba kita lihat. Ini yang gradiennya yang titik singgung. Berarti, nah ini. Kalau misalnya dia berada pada alfa koma beta, berarti tinggal kita ganti X1 min alfa. Berarti X1 min alfa kali. Jelek banget. Kali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta. Ah, kenapa ada kesini sih? Y1 min beta. Aku sebutin aja ya. Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Oke, jika dia diketahui melalui satu titik di luar elips, berarti ada dua kemungkinan. Kita bisa menentukan dari titik singgungnya, jika memang diketahui titik singgung pada soalnya itu langsung, dan kita bisa mengetahui titik singgungnya itu dari gradien yang akan kita cari dengan persamaan garis lurus itu. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu nih, kalau misalnya titiknya itu benar-benar terdapat di luar dari elips itu sendiri dengan kita menguji titik pada elipsnya itu sendiri. Oke, sekian video elips part 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang memang kurang ataupun salah, mohon dikoreksi. Terima kasih.